Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke. Oke, pada hari ini kita akan memaparkan jadwal-jadwal aksi Piala Asia U20 pada tahun 2023 ini, kelayakannya, guys. Jadi yang bermain ini adalah U19, pasukan-pasukan atau timnas masing-masing. Jadi untuk jadwal di Piala Asia U19 akan bermula pada 14 hingga 18 September ini, dan untuk Indonesia dia akan menjadi tuan rumah dan akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, ya. Menampilkan ada 4 timnas di grup bersama Indonesia ini. Jadi sebelum kita lihat aksi jadwal di Piala Asia U19 ini, untuk makluman, Piala Asia U20 ini akan berlangsung kelayakan akhirnya pada tahun depan 2023, dan kelayakannya ini pula akan bermula pada 14, yaitu 8 hari Rabu, guys, sehingga 18, dan dijadwalkan Malaysia juga akan bermula pada 14 hingga 18 yang akan bermain di Stadion Mongolia, ya, menjadi tuan rumahnya. Jadi jom kita semak dulu jadwal untuk grup-grup yang ada di Piala Asia ini. Jadwal kualifikasi ataupun Piala Asia 2023 ini terdapat 10 kumpulan ataupun 10 grup, di mana grup A-nya terdapat 5 timnas, yaitu Saudi Arabia, China, Myanmar, Maldives, Uzbekistan. Grup B pula Qatar, Bahrain, Bangladesh, Nepal dan Bhutan. Grup C, Jepang, Yaman, Palestin, Laos dan Guam. Kita lihat pula grup D, Jordan, China Taipei, Syria, Turkmenistan dan Northern Mariana Island, ya. Grup E, Republik Korea, Malaysia, Mongolia, Sri Lanka. Okey, Malaysia ada di dalam grup E. Korea, Malaysia, Mongolia, Sri Lanka. Mongolia adalah tuan rumahnya. Jadi saya ingat Malaysia juga telah bersedia dengan semua percaturan dan juga persediaan pasukannya telah pun lama dilakukan. Dan kini Malaysia hanya menunggu bagaimana perlawanan sebenar itu akan berlaku. Okey, seterusnya kita ke grup F. Di sini Indonesia, Vietnam, Hong Kong dan Timor Leste. Ini menjadi seru apabila Vietnam ada di dalam grup F ini bersama dengan Indonesia, guys. Kemudian grup G, Thailand, Oman, Filipina, Afghanistan. Grup H, Australia, Iraq, India, Kuwait. Dan seterusnya grup I, Tajikistan, Kamboja, Lebanon, Singapura. Grup J, UAE, Iran, Kazakhstan dan juga Brunei Darussalam. Itu antara 10 grup yang ada untuk kualifikasi Piala Asia Under 20 2023. Jadi jadwal pertamanya Indonesia akan ketemu dengan Timor Leste. Dijadwalkan pada hari Rabu 14 September jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat, guys. Kemudian jadwal keduanya pada 16 September, di mana Hong Kong akan ketemu dengan Indonesia sama juga 8.30 waktu Indonesia Barat di Stadium Gelora Bung Tomo. Dan perlawanan terakhir Indonesia pada 18 September akan menentang Vietnam. Ini menjadi perlawanan yang sangat dramatik apabila Vietnam kini menjadi seteru utama timnas pasukan Indonesia ini di Gelora Bung Tomo pada 8.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini antara jadwal-jadwal yang ada sebelum bermulanya sepak bola ini pada minggu hadapan 14 hari bulan. Jadi apa yang menarik di sini, guys? Kalau kita melihat jadwal dan juga persediaan Sinteyong dan daftar pemain yang telah dilakukan oleh Sinteyong, ada beberapa pemain, 36 pemain yang pertamanya dipanggil oleh Sinteyong untuk menjalani latihan pemilihan dan dibawa ke Surabaya. Tetapi hanya beberapa pemain telah disingkirkan dan hanya meninggalkan
lebih kurang 25 pemain utamanya. Jadi kalau diikutkan, di antara yang terbanyak ataupun teramai yang dipilih Sinteyong adalah daripada klub Persija ini, termasuk kipernya Cahaya Supriyadi itu tetap menjadi alumni bawah 19 baru-baru ini, itu dipilih masih menjadi kiper ataupun paling belakang untuk menjadi benteng terakhir pasukan timnas Indonesia. Kemudian ada lagi penjaga gol Erlangga Setio daripada klub Persis, Aditya Arya Persebaya, dan Komang Ariantara dari Bali United. Ini antara pilihan-pilihan. Kemudian di bagian belakang pula ada beberapa pilihan juga yang telah dipanggil oleh Sinteyong, terutamanya Kadil Arel dari Bali United, Barnabas Sobor PSPS, dari M Ferrari daripada Persija juga, Dimas Juliano Bayangkara FC, Ahmad Rusadi Persela Lamongan, Dia Saidit Al-Hawari Persija lagi guys, Mikael Alfredo Tata Wanabintuka FC, Edgar Amping dari PSM, Raihan Utina dari Persija. Kakang ini juga pemain yang tidak asing lagi di bagian belakang daripada Persib, dan juga Frankie Misa daripada Persija juga guys. Oke, pemain tengah ini ada banyak pilihan sebenarnya, terutamanya Frezi Al-Hudaidi, Robi Darwis dari Persib, Muhammad Rafli Asrul PSM, Akran Fikri Arema, ini juga tidak asing lagi ya untuk bagian gelandang tengah. Wahyudi Persebaya, Ahmad Maulana Sarif Persija, Zenedine Faris Persis Solo, yang saya sangat-sangat minati pemain ini. Zenedine Faris, dia apabila memegang bola itu amat sukar untuk diambil oleh pemain lawan. Jadi saya harapkan Zenedine ini kekal di dalam timnas di bawah kendalian Sinteyong. Seterusnya Marcelino Ferdinand Persebaya, Suban Fajri Dewa United, Ferdinand Persib Bandung, juga Ronaldo Fuente daripada Madura United masih lagi dikekalkan, Alfirianto Niko Persija lagi, Ginanjar Wahyu Persija, Arsa Ahmad Bayangkara, Tuku Raza Fakreza Persija, dan Agi Birmansyah Persija. Tetapi ini masih lagi dalam pemilihan, dan bila-bila beberapa pemain akan disingkirkan oleh Sinteyong, hanya yang kuat stamina, yang rajin, yang mempunyai disiplin baik, mental yang kuat, itu akan dipilih oleh Sinteyong ya. Sinteyong kita tahu bahwa cara pemilihannya agak complicated, dan begitu latihannya yang keras, sesiapa yang dapat menempuhinya dengan baik, maka pemain itu akan menjadi pilihannya. Oke, pemain depan yaitu Muhammad Widi Syarif dari Persebaya, Muhammad Akram dari Persikap, Hoki Caraka juga masih lagi diambil ataupun dipanggil untuk pemilihan ini. Ricky daripada PSS, Ricky pertama dari PSM, dan juga Rabbani Tasnim dari Borneo FC. Itu antara 36 pemain guys yang akan menggalas tugas, dan masih dalam pemilihan. Kemungkinan beberapa pemain juga akan disingkirkan oleh Sinteyong pada bila-bila masa. Jadi itu serba sedikit sebelum bermulanya sepak bola ini pada minggu depan, 14 September. Kalau diikutkan video saya sebelum ini, terdapat seorang pemain yang bernama Tristan Alif. Ini menjadi pilihan Sinteyong. Rupanya dia hanya digembar-gemburkan, tetapi tidak ada dipanggil juga oleh Sinteyong. Sebenarnya banyak pemain lagi yang menjadi pilihan Sinteyong sebenarnya, dan saya mengharapkan di gelandang tengah ini Zenedine ini masih dikekalkan. Penjaga gol Cahaya Supriyadi, di bagian hadapan Ronaldo Fuente dan juga Rabbani Tasnim ini akan dapat mengetuai bagian striker atau penyerang pasukan timnas Indonesia U19 tahun ini. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh STY dan juga pengurusan PSSI juga untuk timnas Indonesia bawah 19 tahun, di mana Indonesia sendiri adalah menjadi tuan rumah bermain di Gelora Bung Tomo ya,
Surabaya ini mudah-mudahan menghasilkan satu dampak yang baik. Dan inilah peluang sebenarnya Sinteyong untuk menampilkan selaku tuan rumah untuk menjadi juara kumpulan. Dan kita ketahui daripada 10 kumpulan ini guys, yang akan menjadi layak pada tahun depan 2023 hanya 10 secara otomatik yang tangga teratas ataupun di tangga pertama itu layak secara otomatik, dan 5 terbaik di tangga kedua itu akan dipilih juga untuk kelayakan Piala Asia 2023 bawah 20 tahun juga. Dan apa yang pentingnya di sini ialah guys, Indonesia akan menghadapi kejuaraan ini, kelayakan Piala Asia bawah 19 tahun ini pada 14, dan pada tahun depan sekiranya Indonesia ini layak secara otomatik, hasilnya nanti di tangga pertama itu akan menjadi satu suntikan atau motivasi untuk Piala Dunia bawah 20 tahun juga dijadwalkan tuan rumahnya di Indonesia bermula pada bulan Mei tahun depan juga di Indonesia pada 20 Mei hingga 14 Jun kalau tidak silap. Itu jadwal asalnya. Jadi mudah-mudahan segala percaturan yang dilakukan oleh Sinteyong dan juga pengurusan kepimpinan PSSI dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Malaysia guys, telah bersedia sepenuhnya. Malaysia akan bermain di Mongolia dan perlawanan pertamanya akan menentang Malaysia akan menentang perlawanan pertamanya dengan Mongolia sendiri ya. Kemudian perlawanan keduanya akan menentang Sri Lanka pada 16 September dan perlawanan ketiga menentang Korea Selatan pada 18 September di Stadion Ulaanbaatar, Mongolia. Jadi moga-moga kita doakan Malaysia dan Indonesia ini akan dapat menampilkan persembahan yang menarik, dan kita akan buat siaran terus ulasan-ulasan pada perlawanan bermula minggu hadapan. Saya akan buat ulasan-ulasan ini bermula pada minggu hadapan ke semua perlawanan Indonesia dan juga Malaysia ini guys. Jadi terus stay tune bersama channel Askalani Studio untuk info dalam kelayakan Piala Asia bawah 19 tahun ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekiranya kalian punya pendapat pandangan tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah ini. Sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.